Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, saya Hadi Mustafa, pendamping sosial. Pada video ini saya akan menyampaikan bagaimana cara agar bantuan PKH bisa bertambah dan juga bagaimana cara menghitung jumlah bantuan PKH per keluarga. Pertama, saya akan menyampaikan dulu bagaimana cara menghitung jumlah bantuan PKH per keluarga. Ini penting untuk dipahami agar bantuan PKH yang diterima masing-masing keluarga penerima manfaat ini bisa tepat jumlah. Dan juga karena ini penting diketahui ada beberapa keluarga penerima manfaat yang masih belum memahami dan juga masih ada beda. Belum memahami berapa yang seharusnya diterima dan berapa yang sebenarnya diterima. Hal ini harus dipahami supaya antara berapa yang sebenarnya diterima dan berapa yang seharusnya diterima ini sesuai atau sama. Berapa yang sebenarnya? Yang sebenarnya diterima oleh KPM itu adalah yang sesuai dana masuk ke rekening. Dana yang masuk ke rekening ini bisa dicek dengan cetak buku tabungan atau cetak rekening koran di ATM atau di bank. Ini pun juga beda dengan pengambilan. Jadi yang masuk dengan yang diambil pun juga beda. Untuk mengetahui tanggal berapa masuk ini bisa dicek melalui cetak buku tabungan atau cetak rekening koran di ATM ataupun di bank. Kemudian berapa yang seharusnya diterima masing-masing keluarga penerima manfaat? Yang seharusnya diterima ini adalah yang sesuai dengan jumlah komponen keluarga pada hitungan program. Yang seharusnya diterima adalah yang sesuai dengan keadaan keluarga masing-masing, karena jumlah bantuan PKH ini masing-masing keluarga berbeda. Apa itu komponen? Komponen itu harus dipahami supaya nanti ke depan bisa menentukan masing-masing keluarga jumlahnya berapa dan yang diinginkan bantuan PKH-nya itu berapa. Komponen itu adalah anggota rumah tangga yang masuk dalam hitungan program. Karena ada anggota keluarga yang masuk hitungan program, yaitu yang masuk dalam non-kategori. Jadi anggota keluarga yang masuk dalam hitungan program inilah yang dimaksud dengan komponen, yaitu terdiri dari ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah sudah tidak masuk ya. Kemudian ada juga komponen lansia dan juga disabilitas berat. Kalau ada anak yang tidak bersekolah berarti tidak masuk dalam hitungan program. Nah, per keluarga ini maksimal 4 komponen. Jadi kalau punya anak lebih dari 4 dan itu masuk dalam ketentuan tadi, maka yang kelima dan seterusnya belum bisa masuk dalam hitungan. Nanti kalau yang salah satu sudah keluar, semisal sudah lulus SMA, maka adik-adiknya akan menjadi hitungan. Komponen ibu hamil. Ibu hamil ini maksimal kehamilan yang kedua pada sistem EPKH. EPKH ini termasuk sistem yang baru. Belum semua kehamilan dari keluarga penerima manfaat PKH tercatat pada sistem ini. Yang masuk dalam hitungan besaran bantuan maksimal adalah kehamilan yang kedua. Jika kehamilan yang pertama belum tercatat, maka kehamilan kedua, ketiga masih bisa masuk dalam hitungan program. Kemudian ada komponen anak usia dini atau balita.
usia dini dan ibu hamil ini adalah masuk dalam kategori kesehatan. Sementara dalam kategori kesehatan ini maksimal 2 komponen. Jadi kalau semisal hamil kemudian sudah punya 2 anak usia dini atau balita, maka kehamilannya juga tidak terhitung. Atau jika punya anak usia dini yang disitu jumlahnya 3, maka yang ketiga belum bisa masuk hitungan. Karena kategori kesehatan maksimal 2 komponen. Kemudian komponen anak usia sekolah ini dihitung per kepala. Usia sekolah SD, SMP, SMA. Kuliah tidak termasuk dalam hitungan komponen. Jika komponen sekolah ini lebih dari 1, maka akan dihitung semua asalkan belum melebihi dari 4 komponen. Kalau nanti ternyata lebih 4, maka yang terakhir akan dihitung ketika yang pertama lulus sekolah. Kemudian ada komponen lansia. Lansia ini adalah orang tua atau mertua yang tinggal serumah dengan keluarga penerima manfaat yang usianya sudah 70 tahun ke atas. Ini ketentuan tahun ini, lansia usianya adalah 70 tahun ke atas. Ini bisa orang tua ataupun juga mertua. Lansia ini dihitung 1. Semisal punya lansia 2, orang tua masih ada semua, tinggal serumah 1 kakak, maka yang dihitung hanya 1 komponen saja. Berapapun lansia itu dihitung 1. Kemudian ada komponen disabilitas berat. Yang dimaksud dengan disabilitas berat di sini adalah anak yang atau anggota keluarga yang dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya membutuhkan bantuan orang lain. Artinya tidak bisa melaksanakan aktivitasnya secara mandiri. Makan, mandi tidak bisa sendiri. Dan yang tercatat dalam sistem EPK yang bisa masuk dalam kategori bantuan itu adalah tunadaksa dan keterbelakangan mental. Itu saja. Itu yang dimaksud dengan disabilitas berat. Kalau hanya tunanetra, tunawicara, atau tunarungu saja, maka itu tidak masuk dalam hitungan program. Satu-satunya yang masuk dalam hitungan program yaitu adalah tunadaksa dan keterbelakangan mental. Sebelum menghitung, kita harus memahami skema pencairan. Setelah tadi memahami komponen, sekarang kita akan mencoba menjelaskan tentang skema pencairan bantuan PKH. Karena pada tahun ini skemanya berubah-ubah dan ini harus dipahami. Skema pencairan ini ada yang bertahap. Artinya 1 kali pencairan ini adalah untuk alokasi 3 bulan. Pada tahun ini, tahun 2020, tahap 1 dan tahap 2 sudah cair bertahap, dan kemudian ada lagi bantuan tahap 2 yang dicairkan per bulan. Dan juga ada skema per bulan. Jadi ini bantuan PKH yang diberikan atau dicairkan setiap bulan. Nah, ini adalah skema pencairan bantuan PKH. Yang atas ini adalah skema pencairan per tahap, sementara yang bawah ini adalah skema pencairan per bulan. Ini kita bisa lihat yang hijau ini adalah pencairan tahap 2. Tahap 2 sudah dicairkan pada bulan Maret dan kemudian dicairkan lagi pada bulan April, Mei, dan Juni yang pencairan per bulan.
Nah, berapa masing-masing nilainya? Di sini kita bisa melihat untuk kategori ibu hamil pencairan per tahap itu nilainya adalah 750, sedangkan untuk pencairan per bulan nilainya adalah 250.000. Anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun itu besaran bantuannya sama dengan ibu hamil, yaitu 750 per tahap atau 250.000 per bulan. Anak sekolah dasar 225.000 per tahap atau 75.000 per bulan. Anak sekolah SLTP 375.000 per tahap atau 125.000 per bulan. Anak SLTA 500.000 per tahap atau 166.000 per bulan. Disabilitas berat 600.000 rupiah per tahap atau 200.000 rupiah per bulan. Lanjut usia 70 tahun ke atas, yang ini tadi dihitung satu, berapapun lansia yang ada di rumah, nilainya 600.000 rupiah per tahap atau 200.000 rupiah per bulan. Nah, sekarang ayo coba kita hitung berapa bantuan PKH yang Anda terima. Apakah sudah sesuai dengan yang Anda terima atau belum? Jadi nilainya sudah sesuai dengan keadaan keluarga Anda atau belum? Mari kita coba hitung bersama-sama. Di sini yang perlu kita ingat, maksimal adalah 4 komponen dari nilai bantuan yang tertinggi, bukan dari usia terendah tertinggi, namun yang diambil adalah 4 komponen ini dari nilai bantuan yang tertinggi. Ini contoh yang pertama, jika dalam satu keluarga ada ibu hamil, kemudian ada anak SD dan juga ada anak SMA, ini masih kurang dari 4, maka dihitung semua, hamil 250.000, kemudian SMA 166 dan SD 75. Ini kita coba hitung untuk skema pencairan yang per bulan. Dari 3 komponen ini, maka nilai besaran bantuannya adalah Rp491.000. Ini yang ditransfer ke rekening Bapak Ibu semua. Walaupun yang diambil tidak mencapai nilai sekian, karena nilai pecahan di mesin ATM tentunya hanya ada 50.000 dan juga 100.000. Maka bisa ngambil dari kelipatan tersebut. Contoh 2, semisal dalam keluarga ada lansia, kemudian ada lansia lagi, lansianya 2, dan kemudian ada anak SD dan juga ada anak SMA. Ini masih ada 4 komponen. Nah, maka yang terhitung adalah lansia satu saja, lansianya yang dihitung 200.000, kemudian anak SMA-nya 166 dan juga anak SD-nya 75. Ini lansia yang kedua nggak dihitung ya, karena lansia maksimal 1. Jadi jumlah dari contoh yang kedua ini adalah Rp441.000. Ini yang masuk ke rekening atau yang ditransfer oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Bantuan PKH-nya jika komponennya seperti ini, maka yang diterima adalah Rp441.000. Kita coba contoh yang ketiga. Jika dalam suatu keluarga ada anak usia dini 1 tahun, kemudian ada anak usia dini 3 tahun, dan juga ada anak usia dini yang berusia 5 tahun. Di sini ada 3 balita, maka yang dihitung adalah 250.000 untuk balita yang, kemudian juga 250.000 untuk balita berikutnya. Untuk balita yang terakhir ini belum masuk hitungan, karena balita atau anak usia dini atau komponen kesehatan ini maksimal 2 saja.
Jika anak yang usia 5 tahun ini nantinya masuk ke sekolah dasar, maka anak usia dininya bisa dihitung semua. Jadi dari 3 anak usia dini ini, bantuan PKH yang diberikan adalah senilai Rp500.000. Kita coba contoh yang keempat. Ada anak usia dini 1 tahun, ada anak SD, ada anak SMP, ada anak SMA, dan juga ada lansia. Ini kelima-limanya ini adalah masuk dalam ketentuan komponen. Namun di sini lebih dari 4, maka yang diambil atau dihitung atau masuk dalam hitungan program 4 komponen saja diambil dari nilai yang tertinggi. Tentunya yang pertama adalah anak usia dininya atau balitanya ini masuk, kemudian lansia 200.000, kemudian anak SMA-nya 166, dan juga anak SMP-nya yang 125.000. Ini yang skema pencairan per bulan. Sementara yang anak SD ini belum masuk bantuan karena nilainya paling rendah dibandingkan komponen yang lainnya. Jadi dari contoh yang keempat ini, total yang diterima keluarga ini adalah Rp741.000 per bulan. Sekarang kita coba contoh yang kelima, contoh yang terakhir. Misal dalam satu keluarga ada anak usia dini, kemudian ada anak SD, ada anak SD lagi, kemudian ada anak SMA, dan juga ada lansia, dan ini komponennya lebih dari 4, maka diambil 4 saja dari nilai bantuan yang tertinggi, yaitu yang pertama 250.000 untuk anak usia dini, kemudian SD-nya masuk, kemudian SMA-nya juga masuk, dan juga lansianya masuk. Anak SD yang satunya belum masuk dalam hitungan program karena lebih dari 4 komponennya. Dari contoh ini, total yang diterima keluarga tersebut adalah Rp691.000. Jadi contoh-contoh ini adalah skema pencairan per bulan. Jika nantinya pencairannya dilaksanakan per tahap, maka tinggal menambahkan jumlahnya saja. Cuman untuk ketentuannya seperti pada contoh-contoh tersebut. Setelah tahu bagaimana cara menghitung jumlah bantuan PKH berkeluarga, maka selanjutnya di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara agar bantuan PKH yang diterima per keluarga ini bisa bertambah, atau bantuan PKH per keluarganya yang diterima sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Jadi bisa. Namun sebelumnya yang belum subscribe, mohon bantuannya dulu untuk subscribe ke channel kita agar bisa terhubung dan bisa dapat pemberitahuan jika kita mengupload video-video yang terbaru. Untuk bisa menambah jumlah bantuan PKH per keluarga, tentunya yang pertama adalah dengan cara menambah komponen. Jika komponennya tambah, otomatis bantuan PKH-nya akan bertambah. Sedangkan cara yang kedua adalah memasukkan komponen pada IPKH. Jika ternyata yang Bapak Ibu terima ini belum sesuai dengan keadaan keluarga, itu artinya pada sistem IPKH belum sama dengan keadaan keluarga. Nah, ini adalah yang saya sebutkan tadi, sistem IPKH tampilannya seperti ini. Jadi tidak serta-merta yang tercantum dalam kartu keluarga ini juga sama dengan sistem EPKH.
sehingga butuh berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pendamping. Apakah komponen keluarganya sudah sesuai yang tercatat di sistem EPK dengan keadaan yang sebenarnya. Sistem EPK ini dikelola oleh pendamping yang nantinya disetujui oleh APD dan juga Korkap dan seterusnya ke atas, sehingga setelah disetujui ketika ada perubahan data, maka disitu akan masuk dalam perhitungan bantuan PKH pada tahap berikutnya. Yang perlu dipahami Bapak Ibu, walaupun pencairan PKH-nya itu dilaksanakan per bulan, namun untuk perubahan besaran bantuannya tetap mengacu pada pencairan per tahap. Jadi tidak setiap bulan bisa berubah. Masih menunggu namanya final closing, atau di situ adalah perhitungan besaran bantuan PKH. Jadi kesimpulannya, untuk bisa menambah bantuan PKH itu adalah dengan cara menambah komponen. Jika ingin bantuan PKH yang diterima 500.000, maka harus punya 2 balita. Jika ingin 666.000, maka harus punya 2 balita dan juga 1 anak SMA, dan begitu seterusnya sesuai dengan hitungan program seperti pada contoh-contoh tadi yang telah kami berikan. Sekian video kami untuk cara menghitung jumlah bantuan PKH per keluarga dan cara menambah bantuan PKH per keluarga. Artinya bisa menambah komponen atau memasukkan komponen yang belum masuk pada sistem EPKH. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.